يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentunya pertama dan lebih utama, mari kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan di malam yang penuh barakah ini, tepatnya di malam Kamis di bulan Hijriahnya itu Jumadil Akhir, sudah Jumadil Akhir ini, Jumadil Akhir, tidak lama lagi hanya hitung bulan setelah Jumadil Akhir masuk bulan Rajab, masuklah bulan Sa'ban. Setelah Sa'ban masuklah bulan Ramadan. Artinya hanya 2 bulan lebih saja lagi kita akan kembali disapa yang namanya bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan penuh bonus. Yang sunnah saja kita amalkan di bulan Ramadan itu ganjarannya seperti wajib. Apalagi yang wajib, apalagi yang wajib kita laksanakan, seperti sholat fardu wajib kita, saum Ramadan wajib kita, itu luar biasa, nilainya di sisi Allah. Salawat dan salam, mari sama-sama kita limpahkan kepada Sayyidul Mursalin, kepada Imamul Muttaqin, kepada Khalilullah kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, pada kesempatan malam ini kita kembali di sini bermuajahah, bertatap muka untuk mengkaji daripada kandungan-kandungan firman Allah, hadis Rasulullah. Dan juga ini adalah untuk bagaimana sisa-sisa umur kita ini lagi yang Allah berikan jatahnya, untuk bagaimana bisa itu bernilai pahala dan bisa bernilai keberkahan. Karena kita tidak tahu umur. Jadi umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebagai modal kita. Tangguh umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebagai modal kita untuk bagaimana bisa memaksimalkan peribadatan kita kepada Allah, untuk bagaimana bisa menambah nilai-nilai kebajikan di dalam hidup kita, yang mana sama-sama kita ketahui kebajikan inilah nanti yang akan ditimbang di yaumil akhir, di mizannya Allah, tidak lain tidak bukan. Jadi karena kita tahu bahwa nanti di yaumil akhir di mizannya Allah itu ditimbang adalah kebajikan, maka di sisa-sisa umur kita ini lagi mari kita sempatkan, kalau bahasa istilahnya jangan kasih kendor, kan begitu yang namanya untuk mengisi nilai-nilai kebajikan di dalam hidup kita ini. Karena umur kita tidak tahu, apalagi hari ini mendengar saja kan begitu, yang cepatan berlalu. Kalau sudah sampai batasannya tuh kalau belum sampai batasannya bagaimananya pun belum tetapi sangat mengejutkan sekali para dai kita, para ulama kita, para dari ustadz-ustadz kita, dari habaib kita itu, kita menurut dari Profesor Dr. Daud Rasid, yang mana beliau ini adalah orang Tanjung Balai, kita lihat waktu di media sosial itu di tahun 2020 akhir ini, memasuki 2021 ini, sudah ratusan pakar ilmu, sudah ratusan orang pakar ilmu, orang alim, orang para dai, para ulama itu dipanggil oleh Allah. Jadi karena beliau adalah pakar hadis, ada apa ini? Kata beliau. Karena dia tahu, ilmu itu tidak diangkat begitu saja, melainkan bagaimana terangkatnya, diwafatkannya para ulama. Makanya ini dia, mumpung para ulama, para dai kita, para guru-guru kita ada di tengah-tengah kita sempatkan Pak. Kita sempatkan, kita luangkan waktu kita untuk bisa bagaimana menimba ilmu, belajar bersama. Jadi kalau pada kesempatan pada malam hari ini boleh dikatakan kita ini belajar bersama tidak menggurui, kan begitu
Karena kalau dari level pun sudah guru-guru ini kan begitu ya. Jadi ini belajar bersama. Jadi ini belajar bersama kita daripada kita ambil dalam kitab tulisan seorang syekh, seorang doktor ya, Aid Al-Qarni yang dituliskannya di sini di dalam bukunya ini untuk bisa kita telaah bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, ditulis beliau ini bisa menambah perbendaraan keilmuan kita, bisa mensupport ya kan keimanan kita kepada Allah, karena cita-cita seorang muslim itu hanya berputar 3 saja ya kan, di atas ilmu, setelah di atas ilmu apa? Di atas keimanan kepada Allah, baru di atas amal soleh. 3 ini saja Pak. Kita berilmu, sudah jelas mendatangkan iman itu adalah dari ilmu ya, secara otomatis iman itu timbul, iman itu hadir. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka tumbuhlah yang namanya amal soleh. Mudahlah kita beramal soleh. Kenapa hari ini kita lihat sangat sulit orang untuk yang namanya menjalankan ketaatan kepada Allah? Sangat sulit kita lihat mereka dari umat ini kembali kepada Islam. Itu tidak bukan karena mereka jauh dari ilmu, tak mengaji Pak. Jadi alhamdulillah karena kita mengaji, mengkaji kita ya kan, setelah dapat kita kaji ini, mengaji kita terima pula. Ada kadang-kadang dia sudah didapatkannya hidayah nih, didapatkannya ilmu itu tapi tak diterimanya. Mengaji dia begitu sekali, lain didongarnya tak lalu bah. 7 keturunan nak tak katanya Pak. Cari 7 keturunan pula dia. 7 keturunan nak tak pernah jumpa begitu kaji katanya. Ada pula. Ada begitu. Ada pula membahas syahadat. Syahadat ada pula syaratnya katanya. Ada pula syahadat rukunnya, ada pula syahadat maknanya, ada pula syahadat membatalkan. Putus kita kata. Selama hari ini yang dipelajari apa Pak? Solat terus, dilumpat solat. Solat pun berputar-putar hanya di toharah saja dulu. Kilas ke sana, kilas kemari toharah, puari dulu. Kan begitu, puari dulu mengaji, cek dulu. Nanti buat balik pengajian, buka. Balik-balik ke toharah. Berputar seputar itu aja. Kan begitu. Jumpanya kaji membahas syahadat. Bahwa syahadat itu mempunyai syarat, mempunyai rukun, mempunyai makna, sampai mempunyai membatalkan. Terkejutlah pula dia kan. Padahal kalau kita lihat di Timur Tengah sana, pembelajarannya syahadat ini tidak asing lagi. Bahkan Dr. Shalih Al-Fauzan ya kan menuliskan di dalam kitabnya itu, jilid 1 itu, ya itu dituliskannya masalah membahas syahadat. Dan di pesantren-pesantren itu pun jadi kurikulum. Ada orang yang mendongak tak pernah didongarnya, terkejutlah dia. Dibilangkannya lama tak lalu bah. Katanya kan, kamu itu katanya. Artinya dia tidak menerima. Ketika dia tidak menerima bagaimana pembahasan syahadat itu, jauhlah dia dari ilmu. Dapatnya lah yang dikonsumsinya, yang kita sampaikan Kamis yang lalu itu fitnatus subhat itu. Fitnatus subhat itu cara pandang yang keliru dalam menafsirkan Islam. Islam itu bukan dengan ra'yu, bukan dengan dalil. Sehingga itulah yang kita katakan tu ya kan, kata lalu kamu 5 waktu sehari semalam panomat maghrib. Makanya kamu maghrib saja. Kalau tak lalu kamu lagi panomat Jumat. Kalau tak lalu kamu Jumat panomatlah setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha cukup. Kalau hendak zuhur, asar, subuh, kalau nak tinggal tak masalah. Sangko sompat. Kan begitu kan? Hari ini itu yang dikonsumsi. Padahal kalau kita lihat kembali kita kepada dalil-dalil syar'i, tak ada lepasnya Pak. Bahwa solat itu adalah harga mati. Di mana kita lihat harga matinya? Kalau tidak lalu kita berdiri, apa yang kita buat? Duduk, menunjukkan udah tak tolop lagi nih, udah sakit ini. Kalau tak tolop lagi duduk, apa? Berbaring, tak lalu berbaring, isyarat. Coba, isyarat itu udah kedip-kedip mata saja, bergorak. Ya kan? Terakhir itu kalau sudah dia tak bisa lagi isyarat, tutuplah. Disolatkan. Biasa dia di belakang, dia jadi di muka. Ya kan? Hari ini lain. Sepanjang seumur-umur hidupnya tak pernah dia ke muka, kan begitu kan? Tak pernah ke masjid, tiba-tiba di akhir hayat hidup sudah ke muka saja. Artinya disolatkan, itulah yang dapat. Jadi mari kita kembali kepada pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, tentunya dituntun oleh para ulama. Ulama apa itu? Yaitu adalah para ulama salaful ummah, salafus solih. Kini bercakap salafus solih pun takut juga ya kan? Agak ganjil juga didengar orang. Padahal salafus solih itu itulah dia para sahabat, para tabi'in ya kan? Para tabi'in. Yang mana mereka ini adalah ya gudangnya ilmu. Jadi Islam itu memang datang dari jazirah Arab sana,
dibawa ke Indonesia ini, ya kan? Dan mereka lah menyebarkannya sehingga dapat kita. Di tengah perjalanan ini terjadi pergeseran nilai, makanya tidak dapat kita lagi suku cadangnya itu, ya kan? Inilah sekarang ini yang dikonsumsi umat, maka kita lihatlah di lapangan dari umat kita hari ini, kan begitu ya? Sangko sompatnya lagi dikotokannya, ya kan? Jadi padahal beribadah itu tidak seperti itu. Jadi kalau mau melihat bagaimana Islam itu, lah Timur Tengah, lihatlah Jazirah Arab. Karena dari sana datangnya apa? Islam itu. Pernah Pak dulu ada orang penipahan. Ini testimoni dia. Ini kisah nyata. Ini orang penipahan ini, dia umroh, ya kan? Umroh dia ke Saudi. Dia mau dibanding katanya. Cemano ini ajaran Islam di Timur Tengah sama di Indonesia ini. Ditengoknya karena pula memang jauh lah pula, kan? Dia sholat pula di Masjidil Haram. Dilihatnya pula apa namanya? Di sana sholat tuh kalau subuh ada kunut gitu ya kan? Dilihatnya lagi bagaimana setelah sholat fardu tuh tak ada apa namanya kor begitu keras. Inilah dari sana ini katanya ya kan? Makanya pulang dia ke Indonesia ini disampaikannya. Maka saya katanya kiblat saya ke sana, kiblat saya ke Saudi dan saya akan berubah. Jadi dia di situ berubahnya, dia mau berguru, mencari guru, ingin dia belajar bagaimana Islam ini. Itu studi banding. Jadi kita perlu juga ada studi banding. Kadang-kadang ada orang yang ke sana banyak sudah yang umroh bahkan haji, pulangnya itu tanggal balik yang di sana itu, ya kan? Di sana bisa tanggal yang di sini, tanggal ya di sana mengikuti di sana, pulang kemari balik, kan begitu, kambuh balik, kan begitu ya. Inilah perlu kita perdalam seperti itu ya. Jemaah-jemaah haji itu yang umroh, bahkan kata Ustaz Deddy Nurjanata itu banyaknya jemaah-jemaah haji yang ke sana itu ya luar biasa katanya, bukan batal hajinya, bahkan sampai katanya situ bisa sampai ke batal Islamnya. Kenapa? Mereka juga melakukan meyakini di sana kemusyrikan, kesirikan itu. Diambil batu, dibawa ke Indonesia, ya kan? Dicium ini dinding-dinding tiang-tiang Masjidil Haram nih. Keyakinan-keyakinan seperti itu coba. Ya, keyakinan-keyakinan seperti itu diambil bisa memberikan mudarat dan manfaat, dibawa batunya pulang ke Indonesia. Coba, inilah perlunya adanya ya pembahasan betul-betul permasalahan tauhid, permasalahan akidah ini. Jadi bersyukur kita menerima ini Pak. Banyak ini sudah kita sosialisasikan, kita kampanyekan, dikajikan guru-guru kita, banyak yang tak menerima, banyak yang menolak. Pernah dulu ya kan, begitu dikaji lah pula model tadabbur nih ya kan, tadabbur Al-Quran nih, mak kalau itu diikuti mau tak makan nak jangan katanya. Iya dibilangkan ya, mau nak tanggal korojuan katanya pula ya kan. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita kembali kepada syariat ini adalah solusi membahagiakan ya. Taib, kembali kita kepada kitab Ihfazillah Yahfazuka ini. Yang lalu itu kita akan membahas bagaimana seorang hamba menjaga Rabbnya, ya kan? Kita kilas sedikit ke belakang. Yang tentunya itu adalah dengan apa? Ketakwaan. Takwa itu mempunyai apa? Tanda-tanda. Di antara tanda-tanda takwa itu adalah di sini kata penulis Syekh Dr. Aid Al-Qarni, menjaga anggota tubuh. Di tubuh kita ini ada beberapa komponen yang harus kita jaga. Mulai dari hati, ya kan, lisan, apalagi pendengaran, penglihatan, dan sampai kepada perut, sampai kepada kaki, sampai kepada kedua tangan kita. Di sini Dr. Aid Al-Qarni menuliskan, karena ini komponen ya yang diamanahkan kepada kita yang harus kita jaga. Dan ini nanti jangan sempat bersaksi. Kalau mulut kita ini nanti di sana dikunci, ini yang bersaksi. Kalau di sini bisalah membuat dalih, membuat kelah, ya kan? Kalau di sana tak laku. Karena mulut ini dikunci, yang bersaksi kaki, tangan. Awak bilang begini, kotonya begitu, ya kan? Jadi kesaksian itu di sana dia adalah dari anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita inilah yang harus betul-betul kita jaga. Yang pertama di sini dulu yang kita bahas menjaga Rabb itu, termasuk menjaga Rabb itu adalah menjaga hati. Dulu kita kupas sudah di sini. Ya, mudah-mudahan kita sedikit banyaknya mengetahui bagaimana permasalahan hati. Dan perlu kita ketahui nanti hati yang bersih, qalbun salimlah yang nanti yang akan selamat di sana. Di sini dituliskan beliau, seluruh manusia, di sini katakan Aid Al-Qarni,
akan merugi pada hari kiamat kelak, dan harta, anak dan istri tidak berguna lagi, kecuali, kata beliau di sini, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak laki-laki. Di sini disebutkan anak laki-laki, bukan anak perempuan, karena anak laki-laki ini Pak memang kebanggaan. Anak laki-laki ini memang kebanggaan. Dia adalah qawam, dia adalah rijal. Ya, makanya di sini disebutkan anak laki-laki ini memang sesuatu kebanggaan. Maka disebutkan di sini anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan apa? Hati yang bersih. Menurut ahli tafsir, hati yang bersih ini hati, ya di sini dituliskannya, yang bersih adalah hati yang tidak dimasuki oleh subhat. Maksudnya pemikiran-pemikiran, ya kan, pemahaman-pemahaman yang keliru. Itulah dia seperti kemusyrikan, kesirikan, kenipakan, ya kan, sum'ah, riya, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa merusak hati. Ya, mudah-mudahan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun sudah belajar, sedikit banyaknya kita sudah menguasai materi-materi ini. Ya, ada dia materi nifak, guru-guru kita sudah menyampaikan, ya kan? Ada lagi nanti materi bagaimana munafik, ya kan? Bagaimana nanti materi tentang syirik, bagaimana nanti materi tentang bid'ah, bagaimana materi nanti tentang arya, sum'ah, kan begitu kan? Ini perlu terus kita pelajari, kita perdalam, ya, sehingga kita tahu, ya, rambu-rambu ini yang dapat mengotori hati, karena hati inilah nanti yang akan dinilai di sana, ya. Toib, ini dia untuk mengkilas ke belakang sedikit. Masuk kita ke pembahasan yang berikutnya, ya, pembahasan bagaimana menjaga rob itu di anggota tubuh kita ada, ya. Di sini dituliskan di antara bentuk menjaga Allah adalah seorang hamba menjaga lisannya. Itu dia. Jadi mari, ya, kita jaga lisan-lisan kita. Ya, lisan-lisan ini luar biasa, Pak. Di sini dituliskan beliau, di antara bentuk menjaga Allah tadi adalah lisan, ya, karena lisan ini merupakan sesuatu yang amat menakjubkan, kata penulis. Karena kata beliau di sini sebahagian besar itu adalah keburukan, ya, dosa dan maksiat disebabkan olehnya. Dikarenakan lisan, makanya ada buku dituliskan oleh para penulis itu berdosa karena lisan, berdosa karena lidah. Ya, di sini dituliskan beliau la ilaha illallah. Kata beliau di sini, betapa banyak kehormatan ternodai itu dikarenakan lisan. Ya, betapa banyak persaudaraan itu, ya, persaudaraan itu bisa hancur dikarenakan lisan. Betapa banyak rumah tangga yang gagal itu dikarenakan lisan. Pertama dari percakapan-percakapan yang yang tidak begitu sangat urgen, sangat penting, dibesar-besarkan, ya, sehingga ada api begitu, kompor-kompor yang mengkompor-kompori, sehingga tadi terjadilah, ya, percecokan, terjadilah pertengkaran, sampailah kepada yang namanya perceraian. Ya, itu dikarenakan lisan. Jadi mari hati-hati kita dengan lisan ini. Bahkan di dalam hadis arba'in itu sama-sama kita ketahui, sudah kita pelajari, kita sholat malam, ya, ini sholat malam sudah amalan-amalan tambahan. Artinya apa? Yang wajib-wajib sudah kita laksanakan. Kita saum sunnah, ya kan, ini sudah kelasnya, levelnya udah muqtasid, ini di atas muqtasid lagi. Kalau muqtasid itu pertengahan, dia ada sabiqul bil khairat. Kan ada 3 tipe manusia. Sabiqul bil khairat, dia garda terdepan, yang wajib-wajib dikerjakannya, yang sunnah-sunnah dikerjakannya, kan begitu. Ada dia yang muqtasid, pertengahan. Yang pertengahan ini dia hanya yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah itu kadang kerjakannya, kadang tidak. Ada dia jolimun linapsih. Jolimun linapsih ini adalah dia menjolimi dirinya. Dia mengerjakan karang wajib, dikerjakannya juga. Tapi hal-hal yang haram dikerjakannya juga. Makanya tak guna heran kita lihat, ya kan, dari umat Islam ini, ya, dia mengerjakan juga mau yang sifatnya yang wajib-wajib, tapi yang haram-haram dikerjakannya juga. Main juga riba,
Ya kan? Ada juga seperti itu, kan sudah jelas haram. Ya kan? Ada juga nanti hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai makom itu tadi, makom yang tertinggi, ya, yang wajib-wajib kita kerjakan, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Jadi di dalam hadis arba'in itu kesimpulan intinya, kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, qiyamul lail kita kerjakan, yang sifatnya saum sunnah kita kerjakan, tilawatul Quran kita kerjakan, sudah mantap. Tapi ada untuk bisa memberangus semua pahala-pahala itu adalah dikarenakan lisan. Dikarenakan lisan, Pak. Lisan ini bisa memberangus dia daripada pahala-pahala amalan-amalan kita itu. Makanya ya Dr. Al-Qarni di sini sangat menekankan sekali untuk bagaimana kita bisa menjaga lisan, ya, menjaga lidah kita, ya, karena ini adalah sangat urgen sekali. Dan ini Allah memuji para walinya. Jadi orang-orang yang beriman ini, ya, kita ini adalah sebagai, ya, wali-walinya Allah di permukaan bumi Allah ini. Jadi Allah itu memuji. Apa kata Allah di sini? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi orang-orang yang beriman itu, mereka itu adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya, dan juga di sini katanya dari perkataan yang tidak berguna. Ada kata-kata laghus ini. Kata-kata laghus ini adalah perbuatan yang tidak berguna, adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi mari hati-hati kita dengan lisan ini, perlu kita terus perdalam untuk menjaga, ya kan? Karena lisan ini bisa memberangus tadi. Jadi dosa yang dibuat lisan ini adalah seperti dosa apa? Ghibah. Ghibah ini apa, Pak? Ghibah ini sesuatu hal, ya, ada pada seseorang itu, kasus itu tadi, itu dicakapkan. Memang ada aibnya. Ketika kita mencakapkannya itu, mengumbarnya itu adalah termasuk ghibah. Ya, itu dia. Yang kedua ada dia dosa yang dikenakan lisan ini adalah dosa apa? Namimah. Namimah apa? Mengadu domba, mengkompor-kompori. Kan begitu, sehingga terjadi tadi perseteruan, ya. Ada lagi dia dosa fitnah, yang mana itu tidak ada cerita, itu diada-adakan sehingga terjadi tadi perseteruan. Jadi mudah-mudahan dengan belajar ini, dengan memperdalam ilmu ini ada punya rem kita. Dibilangkan orang, apa kata orang, ya kan, kamu mengaji juga, tapi ku tengok kamu juga yang begini tajam koncang apanya. Sedangkan mengaji mau begitu, apa boleh tak mengaji, kan begitu, ya kan? Tentunya begitu jawabannya, kan? Sedangkan mengaji mau begitu kan tergelincir, apalagi tak mengaji. Artinya apa? Kalau kita alim, kita belajar, kita berilmu, sudah jelas ada remnya. Ketika mau menjurus ke sana, kan begitu, menjurus mau ke sana, apa kata ilmu itu di dalam? Jangan, katanya. Seperti itu dapat kita rasakan lah, ya kan? Ini sudah ku tengok masuk ranah ini, kan begitu, ya kan? Maksudnya ke ranah ribah, ke ranah namimah. Jangan, katanya di dalam hati, di rem ilmu itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, antara ilmu dan harta, ilmu menjagokannya, ya kan? Kalau dia punya harta, dia yang menjagokan hartanya. Kalau dia punya ilmu yang menjagokannya. Coba bapak ke kota punya PCX, ya kan? Ibu bapak kunti itu digombok lagi sampai di dunia ikhwan situ, Pak. Ada bapak pakai Mega Pro, dia sudah dikuncinya, digomboknya, dicabutnya rantai, ku tengok rantai panjang, iya Pak, dikapkannya nanti ke pagar tuh, sampai begitulah. Mak, ini lebah penjagaan yang hebat. Teringatlah saya perkataan Ali bin Abi Thalib tuh, kalau punya harta, kita yang menjagokan harta tuh, sekarang tengok, sebotol-sebotol kang tengok, kan begitu. Tapi kalau kita punya ilmu, dia yang menjagakan kita. Ketika kita mau tergelincir, mau arah misalkan ribah, ya kan, mau istilahkan yang balik mencakapi, ya kan, jangan, katanya. Tak sempat itu, Pak, di remnya itu. Itulah perlunya. Kalau kira-kira namimah begitu, sampai ada terjadi perselisihan, jangan, katanya. Kata ilmu itu, ditahannya itu. Begitu ditahannya, selamatlah kita. Kalau memang tidak ada rem, Pak, kalau tak mengaji itu terus itu lanjut sampai satu kecamatan, satu kota Madinah,
sampai provinsi pun, maka lihat sampai apa kan dimasukkan ke publik ya kan, di televisi ya kan, terjadi. Kita lihat yang artis-artis itu kan seperti itu kan, di dalam apa namanya televisi itu diumbar ya aib-aib, misalkan tentang memang aib tidak selayaknya itu diumbar ya, seperti itu dia ya. Taib itu dia ya, menjaga kemarin, masuk menjaga lisan. Mudah-mudahan bapak-bapak ya sudah sampai materi ini, sudah dikajikanlah ya dari ustadz-ustadz kita, apalagi di Ar-Rahmah ini ya, setiap malam ba'da maghrib ya kan, kecuali malam apa? Malam Jumat ya, malam Jumat ya, insya Allah terus. Ini adalah sebagai katakan madrasah ya kan, madrasah, dan harapan kita memang dari masjid inilah akan munculnya kejayaan Islam ini. Karena kata Ustadz Farid itu, khamsuna kana alaihi salafus sholih, kata beliau, bagaimana dulu konsep salaf memenangkan Islam. Jadi kata beliau adalah, itu ada 5 nujumul jamaah. Nujumul jamaah ini adalah apa? Kita punya komunitas. Jadi dimulai dari masjid, di Ar-Rahmah ini ada komunitasnya ya kan. Tentunya kalau sudah ada komunitas, ada kepengurusannya, ada manajemennya, insya Allah seperti ini rapi ya. Jadi kalau kita mau buat katakan satu apa namanya kejayaan itu, untuk mengusung kejayaan itu tentunya ada tata tertibnya. Kata Ali bin Abu Thalib, kebatilan itu bisa menumbangkan yang hak kebenaran kalau dia tersusun rapi. Seperti itu. Jadi kebatilan itu bisa menumbangkan yang hak dia kalau tersusun rapi. Kebenaran itu pun ditumbangkan ke apa tadi, kebatilan itu karena tersusun rapi, apalagi yang benar harus dia betul-betul tersusun rapi untuk bisa mengalahkan yang itu tadi, kan begitu ya. Jadi perlu kita ketahui, dari sinilah berawal untuk bagaimana memenangkan Islam itu, nujumul jamaah konsepnya ya, komunitas, adanya kan al-jamaah. Jadi al-jamaah ini menurut Salah As-Sawi di dalam kitabnya Jama'atul Muslimin itu ada 2, ada dia secara ilmi ya. Kalau secara ilmi ini menurut Ibnu Mas'ud, apa kata beliau, engkau beribadah sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah ya, itulah dikatakan al-jamaah, walaupun engkau seorang diri. Artinya apa? Di kampung tuh kita saja yang mau kembali kepada sunnah, yang lain tidak. Kitalah yang dikatakan menurut dari kacamata apa namanya al-jamaah itu, kitalah al-jamaah. Itu secara ilmi. Ada secara struktur. Ini dia. Ada secara struktur. Secara struktur itu dianya mempunyai kepengurusan. Ya. Jadi masjid ini menunjukkan satu struktur, ada kepengurusannya. Dari kepengurusan inilah kita berawal ya, untuk bagaimana bisa apa? Bisa bergerak. Adanya di sana sosial ya kan? Nanti ke depan ini bagaimana kita buat di sini sosial khitanan massal. Bagaimana bisa kita buat di sini setelah khitanan massal, sembako sudah sini ya. Sembako, khitanan massal. Setelah itu nanti santunan-santunan duafa ya kan, yang sifatnya sosial-sosial. Bahkan ada nanti dibuat pengobatan gratis. Kalau ada nanti jamaah kita yang mantri, bahkan yang dia dokter, kita ajak kerjasama. Karena kalau di Jawa sana saya lihat yang dokter yang sudah mengaji, yang mantri-mantri sudah mengaji, mereka siap jadi relawan. Jadi kalau siap jadi relawan, kita ringan lah ya kan. Karena sekali suntik udah berapa ya kan, sekali sunat sudah berapa sekarang. Jadi kalau ada mantri bisa jadi relawan, kita cari obatnya saja. Kadang-kadang ada pula sponsor, mensponsorinya ada dari perusahaan ini, udah dari kami pula obat. Jadi kita hanya pelaksana. Ini gambaran ke depan ini ya kan. Jadi kita sebagai pelaksana, ada sponsornya, donatur, dan ada mantrinya. Dari sinilah kita berawal untuk bagaimana ya memenangkan hati umat ini. Jadi kita mempunyai misi Pak, itu bagaimana memenangkan pikirannya. Artinya memenangkan pikiran itu bagaimana kita bisa mengeluarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kan begitu ya kan, yang selama ini dikonsumsi dari umat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memenangkan hatinya. Memenangkan hatinya itu bagaimana? Dengan sosial ya kan. Kalau sudah sosial,
Kalau sudah memang ada jasa kita, itu bercakap pun tak toloknya lagi. Pernah kisah di Labura, ya kan, kita buat sosial di sana, padahal yang kita bawa hanya apa? Gandum 2 kilo, tebar Ramadan ketika itu, kita bawa apa namanya sirup, kita berikanlah ke penduduk itu, ya, kita berikan sosial kita. Ada dari tokoh itu, istilahnya menggosip kita lah dari belakang, mengatakan menyimpang ajakan begini. Apa kau buat katanya? Berani dia ibu tu membilangkan tokoh ini. Tengok orang tu, kalau memang orang tu betul-betul menyimpang sosok, kenapa sampai perhatian orang tu? Kue lebaran awak pun diperhatikan orang tu katanya. Selamanya kalau tak membuat kue, jadi membuat kue katanya. Itu maksudnya sentuhan. Jadi ini sedikit kita sampaikan di sini untuk bagaimana ke depan ini kita sama-sama, ya kan, bergerak di bidang dakwah ini. Setelah kita taklim kajian seperti ini, makanya sosial itu berawal dari masjid, ya. Mudah-mudahan masjid ini bisa seperti Masjid Jogokarian Jogja. Kalau perlu nanti studi banding ke sana Pak Haji, ya kan, kata Ustadz Abu Usamah itu kemarin waktu tausiahnya itu kan, lebih baik kami memaksa kalian masuk surga daripada ikhlas masuk neraka, kata beliau. Seperti itu. Artinya apa? Umat ini mau kita betul-betul sosialisasikan, mau kita ajak. Seperti itu dia. Makanya Jogokarian itu hari ini menjadi apa namanya, viral, ya kan? Jadi harapan kita bisa memulainya itu dari masjid, karena konsep salaf memenangkan itu adalah nuzumul jamaah. Yang kedua, ittiba sunnah. Ittiba sunnah ini mengikuti sunnah konsep. Setelah itu ittiba sunnah, apalagi ya, tilawatul Quran. Jangan lupa tilawatul Qurannya. Setelah itu baru apalagi imaratul masajid, memakmurkan masjid. Jangan terpikir kita memakmurkan masjid itu hanya sholat jamaah saja, karena hari ini orang menganggap kebanyakan memakmurkan masjid itu hanya sholat saja, cukup sholat saja, ya kan, tidak lebih dari itu. Tidak, ya, di dalam masjid inilah kita apa namanya menyiapkan kader-kader kita, kader-kader dakwah kita, sosial kita. Bahkan kalau di Jawa sana saya lihat masjid-masjid itu sudah mempunyai koperasi mereka, ya. Koperasi itu misalkan mempunyai grosir, ya, sembako. Kita kan memerlukan beras, memerlukan apa namanya, ya, katakan gula, gas, segala macamnya. Insya Allah nanti bisa itu dimulai. Kalau ada donatur yang kuat, ya kan, dibuat dia grosirnya, ada tapak dekat sini, dibuat Pak grosirnya. Jadi jemaah itu diarahkan untuk membeli ke produk ini dan dipekerjakan yang menganggur-nganggur, misalkan, ya kan, daripada ikhwah kita bisa, insya Allah, ya. Di sana itu bahkan mereka mempunyai panglong, masjid sampai 3 lantai, sekretariat, tempat sholatul jamaah, ya kan, bahkan di bawah itu tempat jual-jual alat-alat besi ini tadi. Saya perhatikan seperti itu. Ini sebagai studi banding kita, ya kan, biar bisa kita nanti ke depan ini bagaimana. Itu jadi umat itu, satu kecamatan itu, bahkan satu kabupaten itu diarahkan untuk membeli ke sana. Bagaimanapun itu dibeli. Jadi dana hasilnya itu digunakan untuk operasional, untuk dakwah di masjid itu, bahkan untuk santunan. Mana yang rumah-rumah yang kira-kira hendak dibedah, ya kan. Kalau bedah dari apa itu kan 15 juta. Ini bedah sampai siap, tapi pula sesuai dengan apalah pula ukuran, ya. Seperti itu. Jadi Islam itu memang seperti itu dia. Jadi berawal dari masjid. Yang kelima itu al-jihadu fisabilillah. Itulah dia untuk bagaimana menjayakan Islam, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti konsep ini, ya. Ke depan ini harapan kita memang dari masjid, ya. Harapan kita nanti, ya, masjid yang dibangun itu betul-betul dia sesuai dengan namanya, ya, apa-apa yang kita wujudkan, yang mau kita cita-citakan, ya, ke depan ini. Makanya kita keluar bisa melihat studi banding, ya, dan bagaimana bisa ada badan usaha dari masjid itu sendiri, ya. Baik, kembali kita kepada kajian kita. Menjaga apa tadi, Pak? Menjaga lisan, ya. Tadi menjaga lisan. Baru kita pula masuk di sini setelah menjaga lisan, kata penulis, ya, menjaga pendengaran. Pendengaran itulah dia telinga. Di antara cara seseorang menjaga Allah adalah bila dia menjaga pendengarannya sehingga diarahkannya kepada sesuatu yang bermanfaat. Jadi pendengaran kita ini, ya, telinga kita ini mau kita arahkan yang sifatnya kepada apa?
kepada kebaikan-kebaikan. Kita dengarkan kepada kitabullah, mendengarkan ceramah-ceramah di sini katanya, mendengarkan nasihat-nasihat dan mendengarkan berita dan keadaan kaum muslimin di mana saja berada. Coba bayangkan. Jadi ternyata berita-berita dari kaum muslimin di mana saja pun berada itu perlu juga kita dengarkan. Bagaimana di Palestina misalkan, ya, perlu itu kita dengarkan. Itulah namanya ukhuwah dunia internasional. Jadi ukhuwah itu perlu kita dengarkan, perlu kita apa dikata orang, mak kamu yang jauh-jauh kan kalau kamu mengkaji kan begitu kan sampai keluar, padahal tidak. Kita adalah satu tubuh, satu batang tubuh yang perlu harus kita betul-betul, dan ini nanti ada pertanggungjawabannya. Jangan menganggap kita berlalu tak mau tahu kita, tak ada pertanggungjawabannya. Ada Pak, di mahkamah Allah nanti ada pertanggungjawabannya tentang bagaimana keumatan ini, kepedulian kita. Kalau kita tidak ambil tahu, memang bisa kita untuk mampu membantu, tidak kita bantu, nanti memang di mahkamah Allah kita tidak bisa lepas. Kalau bisa lepas pula enaklah kan, ternyata ada pertanggungjawabannya. Dikarenakan ada pertanggungjawabannya itu, makanya kita mempunyai kebijakan sensitif kita. Kita tetap nanti amal soleh kita ternyata terganjal kita kasus itu. Terganjal kita dengan kasus itu, sehingga kita bagaimana nanti seharusnya cepat kita meniti sirat itu menjadi terhambat. Ini perlu kita ketahui. Menjaga apa tadi? Pendengaran, ya. Terus dalam kitab ini setelah pendengaran, menjaga pandangan. Pandangannya ini apa? Yaitu mata. Jadi mata kita ini harus kita pandangkan kepada yang sifatnya, ya, yang baik, yang thayyib, ya. Jangan, ya, pandangan ini kita arahkan kepada yang sifat-sifat yang namanya maksiat, yang bisa untuk menggelincirkan kita, ya. Terus kita singkat saja karena waktu mau masuk. Jam berapa Pak masuknya? Berapa menit lagi? Sudah masuk? Sudah masuk, ya. Jadi terakhir di sini yang kelima adalah menjaga perut. Perut kita ini kita jaga, jangan masuk yang halnya subhat. Dulu Ustadz kita di sini membahas, ya kan, waktu apa itu? Pada maghrib atau ceria subuh? Ceria subuh. Ya, jangan sempat yang subhat itu masuk ke dalam perut kita, ya. Makanya kita perhatikan daripada makanan kita, agar doa itu, ya, dikabulkan oleh Allah, ya. Setelah itu perut, yang harus kita jaga adalah kaki kita. Kaki kita ini kita gunakan jangan kepada yang sifatnya maksiat, ya kan, tapi gunakanlah kaki ini ke masjid untuk sholatul jamaah, menghadiri pengajian, ya, silaturahim, kunjungan-kunjungan keagamaan. Gunakanlah kaki ini. Jangan digunakan kaki ini sifatnya kemana? Ke tempat-tempat yang terlarang, ya. Setelah itu tangan ini mari kita gunakan untuk membantu. Tangan ini kita gunakan untuk bagaimana bisa, ya, menjayakan Islam ini. Tangan ini bagaimana kita bisa kita gunakan untuk dakwah, ya kan. Jadi tangan ini luar biasa perannya Pak. Dia mempunyai power, ya, mempunyai kekuatan. Jadi kekuatan itu gunakanlah untuk kepentingan Islam. Dengan ini, ya, inilah nanti yang dapat menolong kita di yaumil akhir. Serasa ini saja yang dapat kita sampaikan. Selesai, ya. Bagaimana menjaga rob itu, ya, adalah menjaga anggota tubuh, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga apa? Pandangan, menjaga perut, menjaga kaki, menjaga kedua tangan kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan malam ini menjelang Isya ini, ya, bisa menambah perbendaharaan keilmuan kita dan menambah timbangan amal kebaikan kita, dicatatkan oleh para malaikat juga ini. Dan ini nanti akan kita dapatkan di yaumil akhir, ya, malam Kamis, ya kan, bulan ini, tahun ini nanti nampak Pak, nampak nanti di sana, dan ini nanti akan ditimbang. Inilah nanti yang memberatkan. Jadi kita ini istilahnya menabung, menceleng, ya kan, sikit dari pahala majelis taklim, sikit pahala sholat, sikit pahala saum, sikit, ya kan, pahala birrul walidain, sikit pahala sosial, sikit, ya kan. Itunya istilahnya, ya, yang mau kita perhatikan ke depan ini, ya. Serasa ini saja yang dapat saya sampaikan, jauh dari kesempurnaan, karena inilah kemampuan kita, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya.
Saya sudahi, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.